Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2024 untuk wilayah DKI Jakarta, di mana para warga sekolah harus ketahui bahwa ada 7 perubahan yang sangat signifikan di PPDB tahun 2024 ini ya untuk di DKI Jakarta. Apa aja itu Mas Eka perubahannya? Salah satunya adalah di zonasi ya. Zonasi itu ada perubahan, kemudian di KK juga ada perubahan. Perubahannya apa aja kira-kira Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas kira-kira apa 7 perubahan yang ada di dalam PPDB 2024 ini untuk di DKI Jakarta. Oke, para warga sekolah, jadi ini ada 7 perubahan PPDB di tahun 2024. Kira-kira apa aja itu perubahannya Mas Eka? Ya, perubahan ini cukup signifikan ya dibanding dengan PPDB tahun 2023 kemarin. Ada 7 perubahan yang wajib para warga sekolah ketahui ya, agar tidak kaget dengan PPDB tahun 2024 ini. Karena memang sangat-sangat signifikan banget ya 7 perubahan ini. Walaupun hanya 7, tapi perubahannya cukup mengejutkan ya para warga sekolah. Kalau para warga sekolah ngikutin dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 ya, bahkan ada yang ngikutin Mas Eka dari tahun 2020 ya. Berarti sekarang kurang lebih udah 4 tahun kita berkecimpung di informasi PPDB. Itu sangat-sangat signifikan banget di tahun 2024 ini. Apa aja Mas Eka? Yuk kita langsung bahas. Yang pertama adalah cut off data kartu keluarga itu diambil per 10 Juni tahun 2023. Kalau di tahun 2023 kemarin itu diambil 1 Juni 2022 ya. Nah, kalau yang di tahun 2024 ini diambilnya 10 Juni 2023. Kenapa sih diambil 10 Juni 2022 bukan 1 Juni? Ya karena nanti PPDB-nya baru akan dimulai, pemilihan sekolahnya di tanggal 10 Juni. Makanya dia diambil 10 Juni. Kalau di tahun 2023 kemarin dia menggunakan 1 Juni 2022 ya berarti ya. Karena PPDB-nya baru dimulai 1 Juni 2023. Nah, kalau sekarang mundur nih ya 10 hari, 10 Juni 2024 baru dimulai PPDB-nya ya. Untuk SMP itu baru dimulai jalur prestasi ya, Japres akademik maupun non-akademik di tanggal 10, sehingga ya cut off-nya diambil 10 Juni karena amanat dari amanat dari Permendikbud nomor 1 tahun 2022 atau 2021 ya, masih gak lupa. Itu kan kakaknya wajib diambil 1 tahun sebelumnya, sebelum pelaksanaan PPDB gitu ya. Jadi untuk 2024 ini cut off kartu keluarganya itu diambil 10 Juni 2023. Ini dari mana Mas Eka ngambil 10 Juni 2023-nya sih? Nah, di kakak itu di sebelah sini ada ya tanggalnya, atau di nomor kartu keluarga di atas itu tertera kok ya. Nanti ada bagian-bagiannya yang memang kira-kira tahunnya bisa kelihatan. Bagaimana Mas Eka kartu keluarga saya itu cut off-nya atau kartu keluarga saya itu baru di sini baru keluar tanggal 1 Februari 2024, tapi nggak ada yang berubah ini Mas Eka, cuma ganti yang ada barcode-nya aja. Sebelumnya nggak ada barcode, ini ada barcode. Nah, selama nomor kartu keluarga ini tidak berubah, walaupun di bawahnya berubah, nanti verifikator akan melihat yang atasnya. Ya, jadi verifikator tidak acuannya hanya ini aja, enggak. Ketika di sini misalkan 1 Juni ya 2023 ya berarti lolos. Tapi kalau misalkan di sini 1 Februari 2024 contoh ya, maka nanti verifikator akan melihat ke nomor kartu keluarganya. Karena di nomor kartu keluarga tersebut tertera kapan kartu keluarga tersebut keluar, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan nomor urut kartu keluarga itu dikeluarkan di kelurahan mana ya, bahkan sampai detail begitu ada semua ya. Yang ini nanti yang melihat adalah teman-teman verifikator yang ada di sekolahan. Ya, jadi acuannya bukan hanya ada di bawah tapi ada di atas juga ya. Jadi untuk para warga sekolah yang ganti kartu keluarga yang menggunakan barcode ya, dari yang lama ke barcode, walaupun dia keluarnya baru kemarin gitu kan 1 Mei 2024, kalau tidak ada yang berubah maka masih bisa digunakan untuk PPDB 2024 ini. Beda halnya kalau dia pindah domisili kemudian
nomor kartu keluarganya ganti, terus ininya juga keluarannya baru, maka itu tidak bisa. Kalau misalkan mau menggunakan kartu keluarga, mau tetap menggunakan PPDB, jalur PPDB-nya atau daftar PPDB, maka menggunakan kartu keluarga yang lama gitu ya. Ini untuk perubahan pertama nih yang signifikan banget ya, awalnya dari 1 Juni jadi ke 10 Juni. Kemudian yang kedua, nah yang kedua adalah ini yang paling fenomenal banget ya. Wah, tidak bisa lagi menumpang kartu keluarga. Ore ya, di kartu keluarga orang lain dengan status hubungan lainnya. Kan ada tuh ya di kartu keluarga itu, di paling bawah kan kartu keluarga itu ada begini ya. Kartu keluarga kan seperti ini. Nah, di atas itu identitas, di bawah itu keterangan. Nah, di bawahnya ini keterangan lainnya. Nah, itu tidak bisa ya, kecuali. Nah, ada kecualinya ya. Di sini ditulis lainnya, kecuali ya ada surat keputusan perwalian atau ya, atau berarti kalau ini nggak ada, atau tuh ya, atau ada hubungan keluarga ya, cucu atau keponakan baru bisa. Kalau nggak ada hubungan sama sekali ya, nggak tahu ini numpang nih sama orang yang nempel di sekolahan atau sama tempat yang deket sama di sekolahan, numpang aja nggak tahu ini udah ditumpangin ya kan, tumpang aja bayar ya kan, berapa 200.000 300.000 udah numpang kakak doang biar di sekolah saya dapat deket. Nah itu udah tidak bisa ya, udah tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Jadi yang ditumpang-tumpangin begitu ya, ya udah, kemarin-kemarin masih bisa, sekarang udah tidak bisa. Ini signifikan banget ya. Ini banyak yang kaget, mana udah bayar lagi numpang sama orang, sekarang kagak bisa. Ya suruh siapa berbuat curang, pada akhirnya jadi seperti itu kan. Nah kecuali kalau kartu keluarganya numpangnya pada keluarga atau ada hubungan status keluarga, misalkan ke omnya atau ke tantenya ya, ini anak jadi ponakan kan, CPBD-nya itu ponakan. Nah nanti akan dibuktikan dengan apa, lampirin juga misalkan di kartu keluarga sebelumnya itu kartu keluarga yang bersama ayahnya, ini kartu keluarga om atau tantenya. Nah di kartu keluarga om atau tantenya, misalkan omnya nih kan punya ayah ya, terus di sini orang tua dari CPBD kan punya ayah, nanti akan dilihat tuh ayahnya sama atau enggak, kakeknya berarti kan. Oh berarti ini omnya bener nih ayah kandung, karena ayah si CPBD-nya ini saudaraan dengan yang ada di kartu keluarga ini. Nah kepala keluarga di sini orang tuanya sama dengan orang tua CPBD, oh berarti sama, kakek satu kakek, berarti ini keponakan. Atau ditumpangin ke kakeknya ya, dengan catatan ya tadi harus membuktikan kartu keluarga sebelumnya itu diupload kan. Kalau yang diikutin di video sebelumnya itu ya, ada 3 uploadan tuh. Yang pertama adalah kartu keluarga, kemudian ijazah, akte atau lainnya ya, dan yang ketiga berkas pendukung. Nah kalau misalkan di kartu keluarga dengan yang di sini berbeda, nah masukinlah kartu keluarga yang lama. Nanti verifikator akan mencocokkan nih, ini ada hubungannya nggak nih dengan kakak yang lama sama kakak yang baru, ini kakak yang baru sama yang kakak yang lama. Misalkan tadi dititipin ke cucu, ke kakeknya, nah kakeknya ini namanya Eka contohnya ya, terus orang tua CPBD-nya namanya Nur, kan berarti kan Nur orang tuanya Eka ya. Nah di sini kan akan terlihat kepala keluarganya Eka, di sini Arifin contohnya, ini cucunya ya. Oh berarti ini si Arifin ini cucunya si Eka. Tahu dari mana? Dari kartu keluarga yang lama. Ini kartu keluarga lama, bapaknya si Arifin itu si Nur. Nur punya bapak namanya Eka. Oh berarti ini masih keluarga, masih bisa. Kecuali nggak bisa nih, nggak dibuktikan, nggak ada buktinya gitu kan. Dimasukin kakak pendukungnya juga nggak ada sangkut pautnya keluarga. Misalkan di sini Eka kepala keluarganya ya, CPBD-nya Arifin ya. Terus orang tuanya si Nur, misalkan orang tuanya Lela gitu kan. Nah si Lela bapaknya Jono contohnya. Lah ini kan beda si Eka sama si Jono. Oh ini udah beda, udah bukan keluarga, coret ya kan. Maka tidak bisa. Ya, jadi yang tidak bisa itu adalah yang bukan keluarga. Kalau masih keluarga ya dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang absah dari kependudukannya, maka bisa lolos verifikasinya nanti untuk kartu keluarga. Oh ini sangat seru banget, ini yang ditunggu-tunggu dari dulu ya sebenarnya. Alhamdulillah sekarang diakomodir ya, jadi nggak bisa numpang-numpang kartu keluarga dengan orang lain ya. Kalau dulu masih bisa ya, status lainnya ditumpangin masih bisa. Nah sekarang udah tidak bisa lagi. Itu yang kedua signifikan perubahannya. Dan yang ketiga adalah jalur zonasi. Nah di jalur zonasi ini juga sangat signifikan ya, banyak mengagetkan juga. Sebab apa?
Di jenjang SD itu biasanya zonanya ada 3 kan, JPS zona prioritas 1, zona prioritas kedua, zona prioritas ketiga. Nah di tahun ini untuk jenjang SD itu hanya ada 2 zona prioritas ya. Pertama adalah zona prioritas 1 berdasarkan alamat yang satu RT dengan RT sekolah. Jadi kalau alamat CPBD-nya ya satu RT dengan sekolah, maka dia masuk zona 1 ya. Terus kalau CPBD-nya ya satu kelurahan ya dengan kelurahan sekolahnya, maka masuk zona prioritas kedua. Udah itu aja, cuma 2 doang ya, tidak ada 3. Ini cukup signifikan banget gitu. Karena apa? Karena SD itu jumlah sekolahnya masih cukup banyak gitu. Artinya dalam satu kelurahan aja bisa 3 sampai 4 sekolah di wilayah tersebut. Ya kalau 3 sama 4 misalkan paling kecilnya itu satu sekolah ngebuka 2 rombel, ya berarti kan ada 8 rombel. 8 rombel itu satu rombel 32, tinggal dikalikan aja, berarti masih mencakup. Nah ini ada hitungannya sendiri kenapa zonanya dibagi 2 doang ini, karena dilihat dari data jumlah anak yang berstatus sekolah atau berusia sekolah di wilayah tersebut gitu ya. Ini cukup mengejutkan juga bahwa PPDB untuk di 2024 jenjang SD ini hanya menggunakan 2 zona ya, tidak ada lagi zona 3, hanya zona 1 dan 2 saja ya. Jadi nanti para warga sekolah jangan kaget, loh kok saya masuk ke zona 2 ya, kemarin masuk zona 3 nih ya, alhamdulillah ya. Atau loh kok sekarang ke zona 3-nya nggak ada nih, saya nggak masuk ke zona 3. Nah berarti mungkin masuk antara zona 1 ataupun zona 2 seperti itu yang ketiga. Dan yang keempat ya, yang paling signifikan banget ini adalah jalur afirmasi untuk jenjang SMP dan SMA ya. Kenapa? Karena diseleksi berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, nilai, ya kemudian waktu. Wah ini paket komplit ya. Karena apa? Ada semua nih, dari zona, kemudian pilihan sekolah, nilai akhir juga dimasukin, waktu mendaftar juga masuk. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu nilai tidak masuk ya, hanya urutan pilihan sekolah dan zona. Kalau sekarang dimasukin lagi nilai ya. Jadi tahun kemarin itu kan, tahun sebelumnya malah cuma urutan pilihan sekolah ya, terus afirmasinya afirmasi prioritas berapa, terus pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Nah di tahun 2023 itu ditambahin zona prioritas. Di tahun 2004 ditambah lagi dengan nilai, mantap ya. Mudah-mudahan ini paket komplit ya, di tahun berikutnya ditambahin lagi. Apa kira-kira ya? Udah ada semua ini paket komplit ya. Zona masuk, urutan pilihan sekolah, nilai akhir masuk, waktu mendaftar masuk, umur nih harusnya ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 atau ada perubahan lagi dia masukin umur juga. Udah paket lengkap ya, udah pakai zona, pakai umur, pakai urutan pilihan sekolah, nilai akhir. Atau diurutinnya gini, nilai dulu ya, terus zona, terus umur, terus urutan pilihan sekolah, baru waktu. Wah itu paket komplit banget. Ini sangat signifikan juga ya perubahannya. Jadi nanti untuk yang afirmasi itu kayak penerima KJP untuk yang mau masuk ke SMP dan SMA serta SMK ya. Terus yang afirmasi kedua itu baik itu KJP maupun PIP ataupun Jaklingko dan segala macamnya, itu wajib terdaftar di DTKS. Jadi kalau tidak terdaftar di DTKS walaupun dia punya PIP-nya, maka tidak akan masuk sebagai peserta dari afirmasi. Gitu para warga sekolah. Ini cukup mengagetkan dan cukup signifikan banget ya. Ini paket komplit banget ya. Harusnya juga jalur yang lainnya juga ada kayak gini. Harusnya jalur zonasi juga pakai nilai itu ya. Lebih seru tuh. Kalau misalkan jalur zonasi ya dilihat dari zona dulu, kemudian nilai ya, nilai, indeks prestasinya, umur, baru waktu mendaftar. Wah itu lebih keren lagi tuh. Baru di sini urutan sekolah, waktu mendaftar. Wah itu lebih keren lagi tuh. Kalau misalkan zona pakai itu, persaingannya akan lebih ketat lagi tuh, akan lebih seru. Karena selain dari zonanya, kemudian nanti dilihat dari nilainya. Karena mau bagaimanapun ya nilai harus dihargain gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ada perubahan yang mengejutkan lagi ya. Untuk di 2024 ya ini sudah cukup lumayan ya. Tiap tahun diperbaiki sistemnya, mudah-mudahan regulasinya terus tiap tahun itu, sehingga nanti PPDB ini menjadi sempurna. Ya tidak sempurna banget lah, pasti ada kekurangannya ya. Dan yang keberapa ini ya, yang selanjutnya adalah jalur PTO. Jalur PTO itu atau anak guru dan tenaga kependidikan ya, pindah tugas orang tua atau anak guru. Kalau di tahun kemarin itu hanya anak guru aja, kalau sekarang ada anak tenaga kependidikan. Kemudian ya, untuk
PTO, pindah tugas orang tua. Tahun kemarin itu hanya menyertakan surat pindah tugas orang tua CPBD-nya sama surat keterangan domisilinya dari tingkat RT atau kelurahan, mentok. Udah selesai. Kalau tahun ini wajib dikeluarkan Dinas Dukcapil Provinsi. Jadi benar-benar yang kalau memang dia pindah, benar-benar dia pindah. Dan ini nanti ada ketentuan tambahannya. Ketentuan tambahannya apa? Itu ada di juknisnya nanti. Kayak semuanya wajib pindah dalam pindah satu keluarga itu atau satu kakak itu wajib pindah domisilinya gitu ya. Jadi udah nggak bisa main-main tuh. Jakarta berupa kartu kakak baru nih. Nah ini kan kartunya kartu baru, kartu keluarganya kartu baru dan surat keterangan pindah untuk WNI ya. Karena WNI mah jarang lah ya. Banyak kan warga sekolah yang pada ini ya ini. Sebenarnya jalur PTO bagus, cuma ini banyak yang disalahgunakan juga nih oleh oknum-oknum tertentu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang paling berasa juga perubahannya adalah di jalur prestasi. Alhamdulillah ya, di tahun ini juga mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira ya atau Jumbara. Nah, ini masih kurang tahu ya Jumbara itu apa ya. Dan Palang Merah Remaja atau PMR ya. Jadi masuk nih prestasinya ya, yang PMR. Nah ini kalau misalkan prestasi ini sebenarnya ininya induk organisasinya itu kudunya harusnya bersurat ke dinas ya agar diakui ya lomba-lombanya. Kayak lomba futsal itu banyak loh, tapi kan tidak diakomodir. Sebab apa? Sebab organisasi induk organisasi olahraganya tidak audiensi atau tidak meminta dimasukkan ke dinas gitu. Contoh kayak IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia itu masuk gitu kan. Oh ini banyak banget teman-teman yang dari futsal tuh. Futsal itu lombanya banyak tapi belum keakomodir itu. Sertifikatnya jadi tidak diakui kan sayang banget ya. Ya ini harus dari induk organisasi lah yang berperan aktif gitu. Ya mungkin di sini ada Bapak Ibu atau warga sekolah yang kebetulan aktif di organisasi induk olahraga seperti itu ya silakan ya. Bersurat ke dinas pendidikan atau minta penjelasan ke dinas pendidikan bagaimana agar cabang olahraga tersebut atau cabang induk dari induk organisasi tersebut bisa diikut sertakan di jalur prestasi gitu ya. Nah itu mekanismenya bisa dibicarakan lah nanti. Oke, kemudian yang terakhir adalah PPDB bersama. Nah, PPDB bersama ini juga mengejutkan sekali. Kenapa? Di PPDB bersama tahun 2023 itu hanya untuk mengakomodir SMA dan SMK dari tahun 2022 kalau tidak salah, 2021 juga sama, 2020 juga demikian, itu hanya jenjang SMA dan SMK saja. Nah di tahun 2024 ini SMP diikut sertakan juga, jadi cukup lumayan banyak nanti untuk PPDB bersama. PPDB bersama itu apa Mas Eka? PPDB bersama adalah sekolah swasta ya yang diikut sertakan juga untuk dalam PPDB tahun ini ya, jadi sekolahnya nanti gratis. Ya bener nih Mas Eka gratis? Iya bener gratis. Bahkan di tempat temannya Mas Eka itu di SMK 1 Jakarta Pusat itu free gratis ya. Pernah ini kita live TikTok sama salah seorang guru BK-nya itu gratis. Mas Eka nanya-nanya memang gratis gitu. Dari seragam dan segala macam itu gratis gitu. Jadi ini sangat menguntungkan. Untuk apa sih dibuka PPDB bersama ini? Karena kan jumlah SMP, SMA dan SMK-nya itu tidak sebanding dengan jumlah SD. Bangun aja sekolah, tidak segampang itu berbicara bangun sekolah ya. Banyak regulasi-regulasi yang harus dilalui gitu. Jadi kalau mau bangun sekolah, bangun aja sekolah yang banyak. Wah, nggak semudah itu ya. Oke, para warga sekolah itu tadi 7 perubahan drastis dalam PPDB 2024-nya. Ya, para warga sekolah itu tadi ya 7 perubahan yang para warga sekolah harus ketahui perihal tentang PPDB DKI Jakarta ya, yang mulai dari kartu keluarga, cut off-nya yang awalnya 1 Juni sekarang jadi 10 Juni, kemudian kartu keluarga yang numpang dengan famili lain itu sudah tidak bisa lagi ya kecuali dia ada hubungan keluarga, dan itu juga harus dibuktikan ya dengan bukti dokumen. Kemudian juga zonasi di SD hanya ada 2 zonasi sekarang ya. Kemudian PPDB bersama juga sekarang SMP sudah ada PPDB bersamanya. Kalau di tahun kemarin itu hanya PPDB SMA dan SMK saja, di tahun ini ada PPDB bersama untuk jenjang SMP. Jadi itu 7 perbedaan atau 7 perubahan yang signifikan di PPDB tahun 2024 ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.